Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, bisa bertemu kembali meskipun dalam keadaan pandemi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan diri kita dan menjauhkan diri kita dari virus Covid-19. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sebelum dimulai mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga proses belajar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ikuti ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini materinya adalah hormati dan patuhi orang tua dan guru. Oke, di next selanjutnya ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama ini ada video, tujuan materi, terus kesimpulan. Ini ada video yang mencerminkan seorang anak berbakti atau menghormati, patuh dan hormat terhadap orang tua dan guru. Tolong disimak baik-baik videonya. Ya, meskipun ini video animasinya untuk anak SD, tapi mudah-mudahan tidak menjadi kalian patah semangat ya. Ya, karena ini animasinya dari seperti anak SD. Bangun pagi, terus melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Bapak mengharap kalian seperti itu. Bangun pagi, berpersiapan sholat subuh berjamaah. Ya, jangan bangunnya jam 5:30 atau jam 6, jangan. Ya, jangan sampai kalah dengan ayam. Kemudian, kemana-mana selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ke WC, makan, minum, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mau berangkat sekolah harus minta doa orang tua dan bersalaman dengan kedua orang tua kita. Seperti itu. Di sekolah juga sama ya. Kita merendahkan diri dengan guru kita, terus minta doanya. Kalau di sekolah makan juga harus dengan tangan kanan, dengan duduk dan sebagainya. Oke, selanjutnya tujuan ya. Tujuan materi yang kita bahas yang kalian itu adalah pertama menelaah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya adalah menemukan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, menyimpulkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang keempat adalah mengidentifikasi ketauhidan dalam beribadah serta hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang kelima adalah mendemonstrasikan dan menerapkan ketauhidan dalam beribadah serta hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Itu adalah tujuan-tujuan ya setelahnya kalian mempelajari bab ini. Oke, bisa dilihat di belakang ya, di belakang layar ya. Tujuan seperti itu. Selanjutnya adalah materinya. Apa saja materi-materi yang akan kita bahas ya. Sudah jelas tadi dijelaskan di awal, materinya di judul adalah menghormati dan berbakti pada orang tua dan guru. Namun pada kesempatan kali ini materi dibagi menjadi dua sesi atau dua pertemuan. Pertama dalam pertemuan hari ini adalah menghormati dan berbakti pada orang tua, dan pertemuan depan menghormati dan berbakti kepada guru. Kita coba ya untuk pertama menghormati dan berbakti pada orang tua. Itu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Silakan dilihat di belakang ya, dilihat di belakang Bapak dan Bapak akan bacakan serta ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ayat selanjutnya adalah wafid lahumu janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Yang kedua adalah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan
bapak. Ini perintah dari Allah, bukan perintah dari bapak ya. Berbuat baik pada orang tua itu bukan perintah dari kepala sekolah, bukan perintah dari guru kalian, tapi ini langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat baik pada orang tua kita. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, tidak boleh. Dan janganlah engkau membentak keduanya, apalagi ini membentak ya, mengatakan ah juga tidak boleh, apalagi membentak. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Kita doakan kedua orang tua kita ya. Marilah kita bersama-sama sekarang mendoakan kedua orang tua kita ya. Masih ingat doanya? Ikuti ya, Bapak akan sebutkan, kalian juga harus mengikuti di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan terhadap orang tua kita semuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Next, selanjutnya. Nah, sekarang apa saja manfaatnya jika kita hormat dan patuh pada orang tua? Manfaatnya yang pertama adalah ya, manfaat hormat dan patuh terhadap orang tua merupakan amalan yang utama. Selanjutnya adalah mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dapat menghindari dari murka Allah. Nah, ini sudah jelas ya. Dalam hadisnya sudah tahu semuanya. Ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah terhadap ridho dari orang tua, dan murka Allah terdapat dari murka orang tua. Jangan sekali-kali kita membuat kesal hati orang tua kita. Selanjutnya adalah salah satu sebab diampuni dosanya. Ya. Yang kelima adalah sebabnya masuk surga. Di sini hadisnya riwayat dari Muawiyah bin Jahimah. Ya. Bahwasanya Jahimah datang kepada Rasul, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, saya ingin berangkat untuk berperang dan saya datang ke sini untuk minta nasihat kepada Anda." Maka Rasulullah bersabda, "Apakah kamu masih punya ibu?" Berkatalah dia, "Iya." Bersabda Rasulullah, "Surga itu di bawah telapak kaki ibu." Seperti itu ya. Itu berbagai manfaat hormat dan patuh terhadap orang tua. Padahal banyak sekali manfaatnya, tapi yang Bapak sebutkan cuma ini saja. Selanjutnya adalah cara berbakti pada orang tua. Bagaimana caranya? Nah, di sini dikategorikan menjadi dua. Pertama, orang tua yang masih hidup ya. Yang kedua adalah orang tua yang sudah meninggal dunia. Apa saja yang harus kita lakukan ketika orang tua masih hidup? Ya, cara berbakti kita pertama adalah sebelum berangkat sekolah bersalaman dengan orang tua. Jangan selonong boy ya. Minta berkah atau minta doa kepada orang tua bersalaman. Mohon doa restunya, bertutur kata yang sopan, bersikap santun, membantu kedua orang tua ya. Jangan membiarkan orang tua pakpik di rumah atau bekerja sendiri, tapi diri kalian itu lihat HP terus malah pergi main dan sebagainya. Terus melaksanakan amanah orang tua untuk belajar dengan giat, merendahkan diri di depan orang tua, selalu mendoakan orang tua, mendahulukan berbakti pada ibu, kemudian ayah dan sebagainya. Itu masih banyak lah cara-cara berbakti pada orang tua. Selanjutnya, bagaimana sih kalau misalkan orang tua kalian sudah meninggal dunia, cara berbaktinya gimana? Yang pertama adalah merawat jenazahnya dengan baik. Jadi kalau misalkan orang tua meninggal dunia, pas meninggal dunia, kita jangan menjauh, kita harus merawatnya. Mendoakan kedua orang tua agar diampuni semua dosanya. Kemudian menjaga nama baik orang tua dengan selalu berbuat baik. Selanjutnya adalah melaksanakan amanah orang tua untuk belajar dengan baik, menjalin silaturahim yang sudah dijalin oleh orang tua semenjak hidup ya. Jangan sampai kita memberhentikan silaturahim dengan saudara kita gara-gara orang tua kita yang dekat itu sudah meninggal dunia. Jangan. Menunaikan janji orang tua selagi janji tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi kalau misalnya orang tua berjanji pada kita
selagi janji tersebut tidak melanggar syariat Islam, maka kita harus melaksanakannya. Nah, ini untuk menghormati dan berbakti pada guru. Insya Allah kita akan dilaksanakan pertemuan depan ya. Dari Bapak cukup sekian untuk materi hari ini, untuk berbuat baik pada orang tua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, banyak manfaatnya, alhamdulillah ya. Yang salah, yang banyak kurangnya itu semata-mata dari diri kebodohan dari Bapak sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebelum ditutup, mari kita doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.